Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif. Baik teman-teman, di dalam video ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang dimana kita sudah membahas tentang AON dan AOA. Kemudian kita juga sudah membahas tentang critical path analysis, begitu ya, untuk bisa menemukan sebuah aktivitas-aktivitas kritis di dalam project, begitu ya, sehingga project dapat terlaksana tepat waktu, begitu ya. Nah, ini adalah hasil dari critical path analysis kita terakhir, gitu ya. Jika teman-teman melihat video ini, saya sarankan teman-teman lihat dulu video sebelumnya tentang critical path analysis di channel saya, gitu ya. Nah, ini adalah tahapan yang kemarin kita menemukan critical path-nya adalah di aktivitas A, C, E, G, dan H, begitu ya. Kemudian kita menyusunnya dalam bentuk Gantt chart seperti ini, gitu ya. Gantt chart seperti ini. Kemudian ini adalah early start-nya dan kita bisa menyusunnya dalam bentuk latest start dan latest finish-nya seperti ini. Nah, tetapi teman-teman, di dalam teknik critical path analysis itu ada salah satu kekurangan, di mana yang pertama asumsinya adalah CPM atau critical path methods itu ya, kita benar-benar tahu waktunya secara fix, gitu ya, untuk setiap aktivitas dan tidak ada variabilitas di sana. Artinya kita yakin, benar-benar yakin tidak ada waktu yang meleset ya, padahal pada kehidupan nyata, begitu ya, akan ada banyak hal yang di luar dugaan, gitu ya, yang kita sebut sebagai error. Nah, maka pendekatan selanjutnya yaitu PERT atau Project Evaluation Review Techniques, gitu ya. Project Evaluation Review Techniques itu digunakan ya untuk mengestimasi probabilitas ya, distribusi dari probabilitas suatu aktivitas, gitu ya, yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan menghitung variabilitasnya. Jika di project sebelumnya di Milwaukee paper ya, berdasarkan CPM kita menemukan itu bisa selesai dalam 15 minggu ya. Tetapi dengan adanya variabilitas dan lain-lainnya ya, kira-kira probabilitasnya bisa selesai di kapan, gitu ya. Nah, baik teman-teman, selamat menyimak video ini. Baik, kita berangkat dari 3 estimasi ya untuk menghitung variability di dalam aktivitas ya, dalam waktu aktivitas. Yang pertama adalah waktu yang optimis ya, kita sebut sebagai optimistic time. Nah, ini kita lambangkan dengan A, begitu ya. Ini terjadi ketika semuanya berjalan sesuai rencana ya, tidak ada hambatan, tidak ada yang meleset dari rencana yang sudah ditentukan. Kemudian estimasi yang kedua adalah most likely time. Kita beri kode M, gitu ya. Ini setidaknya hampir realistis lah. Mungkin akan ada hambatan, mungkin ada kemunduran beberapa hari, begitu ya. Kita sebut ini sebagai most likely time. Kemudian yang ketiga adalah pessimistic time. Ini kita lambangkan dengan B, begitu ya. Asumsinya adalah ini adalah mundur oke, tapi pada kondisi yang sangat tidak diinginkan, begitu ya. Very unfavorable conditions, gitu ya. Jadi ini adalah kondisi terburuknya, begitu. Nah, di dalam menghitung variability kita awali dulu menggunakan estimasi beta ya, beta distribution atau distribusi beta dengan rumus sebagai berikut ya, untuk menghitung expected activity time atau ekspektasi aktivitasnya, waktu aktivitasnya dilambangkan dengan T adalah optimistic time ditambah 4 most likely time ditambah pessimistic time dibagi 6. Ini ya. Jadi A plus 4M plus B dibagi 6. Kemudian untuk menghitung variance-nya atau variasinya ya, kita lambangkan dengan V adalah harga mutlak dari pessimistic time dikurangi optimistic time dibagi 6 pangkat 2, begitu ya, untuk variability ya. Nah, nanti kita tinggal memasukkan
ke dalam rumus ini. Sekarang bagaimana kita menentukan optimistic time dan pessimistic time-nya? Baik, dari data sebelumnya ya, kita sudah memiliki ya most likely time-nya. Nah, tapi sebelum itu mari kita lihat dulu tentang variability ya. Kita mengikuti distribusi beta ya, di mana di sini adalah most likely time-nya. Ya, ini adalah waktu yang sudah bisa diperkirakan berdasarkan critical path methods kemarin ya. Kemudian optimisnya itu kita asumsikan ada di sini gitu ya, ada di sini. Ini adalah kurva distribusi beta begitu ya. Ini optimistic time-nya di sini, sedangkan pessimistic time-nya ada di sini. Ya, maka kalau berbicara probability-nya adalah ini ya, antara 1 sampai 100% begitu ya. Begitu juga yang probability untuk pesimisnya. Ini adalah estimasi waktu begitu ya. Ini sudah kita dapatkan dari project berdasarkan critical path method kemarin ya, berdasarkan CPM-nya. Ini adalah most likely-nya. Ini sama persis dengan di soal, di kasus yang sudah kita kerjakan CPM-nya kemarin. Nah, untuk menentukan optimistic time-nya, kita bisa menurunkan nilainya begitu ya. Misalkan ini dikurangin 1, maka di sini menjadi optimistic time-nya jadi 1. Maka pessimistic time-nya juga bisa ditambahkan dengan 1. Maka 2 plus 1 sama dengan 3. Begitu ya. Kemudian di sini ada yang 4 gitu ya. 4 dikurangi 2 menjadi 2. Sedangkan 4 ditambah 2 menjadi 6. Begitu ya. Kemudian yang di sini 4 dikurangi 1 ya. 4 dikurangi 3 jadi 1 gitu ya. 4 dikurangi 3 jadi 7. Nah, seperti itu ya untuk menentukan optimistic dan pessimistic time-nya. Kemudian kita hitung expected time-nya menggunakan rumus yang tadi, distribusi beta. Maka ketemu nilainya seperti ini ya, 2, 3, 2, 4 dan seterusnya. Lalu kita hitung juga variance-nya menggunakan rumus distribusi beta yang tadi. Maka ketemulah variansinya seperti ini ya, 0,11, 0,11 dan seterusnya. Baik, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung project variance ya. Kalau tadi variansi pada setiap aktivitas, selanjutnya kita perlu menghitung variansi pada keseluruhan project ya. Tinggal menjumlahkan saja ya, variance dari aktivitas tadi ditambahkan gitu ya. Tetapi hanya pada yang critical path saja. Yang ditambahkan hanya yang pada critical path saja. Jika kita lihat pada aktivitas ini gitu ya, kita sudah menemukan critical path-nya adalah di A, C, E, G, H. Nah, dari mana A, C, E, G, H? Pastikan teman-teman tonton video saya sebelumnya tentang critical path analysis ya, atau critical path methods gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Maka jumlah dari variansi untuk seluruh project ya, ini adalah critical paths-nya adalah ini ditambahkan ya, kita ambil hanya yang critical path saja, maka jumlahnya adalah 3,11. Maka kita bisa menghitung standar deviasi dari project itu, yaitu 3,11 ya. Akar dari 3,11 sama dengan 1,76 minggu. Ini adalah simpangan bakunya ya, 1,76 minggu. Nah, di dalam PERT itu ada dua asumsi teman-teman ya. Yang pertama adalah keseluruhan penyelesaian project ya. Waktu penyelesaian project secara keseluruhan mengikuti probabilitas distribusi normal gitu ya. Kemudian waktu dalam aktivitas adalah secara statistik independen begitu. Maka berikut adalah kurvanya ya, dimana ini adalah standar deviasi yang sudah kita hitung tadi, 1,76 minggu.
ya dari expected completion time-nya, ya, dari waktu yang sudah kita ekspektasikan melalui CPM kemarin 15 minggu gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana probability jika proyek ini gitu ya minta diselesaikan dalam 16 minggu gitu ya. Ya, jika misalkan kliennya minta kira-kira kalau 16 minggu probability-nya berapa persen gitu ya. Kalau saya minta 16 minggu probability-nya jadi berapa persen. Maka kita menghitung menggunakan Z value gitu ya. Z value adalah waktu yang diminta gitu ya, 16 minggunya dikurangi expected day of completion tadi yang sudah kita tentukan. 15 minggu dibagi dengan variance-nya ya, dibagi dengan standard error ya, standar deviasinya, dibagi dengan standar deviasinya. Maka 16 minggu dikurangi 15 minggu dibagi 1,76 adalah 0,57. Nah, 0,57 ini adalah angka dari standar deviasi ya pada 16 minggu ya. Lalu kita menggunakan tabel distribusi normal ya. Kita akan menemukan teman-teman bisa dapatkan ini di buku Heisrender pada appendix 1 gitu ya. Kita akan menemukan angka 0,71566 gitu ya. Pada ini ya 0,57, maka kita akan menemukan 0,71566. Jika kita gambarkan kurva distribusinya akan seperti ini ya. Pada standar deviasi 0,57 gitu ya. Untuk penyelesaian 16 minggu gitu ya. Maka probability yang bisa ditawarkan adalah 71,57%, begitu ya. Maka jika klien meminta 16 minggu, maka probability tercapainya adalah 71,57%, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika pertanyaannya dibalik, begitu ya? Dibalik artinya misalkan seperti ini. Ya, kliennya minta kira-kira kalau dengan tingkat keyakinan 99% gitu ya, pada keyakinan probabilitas 99%, project ini bakal selesai berapa minggu sih, begitu ya. Jadi intinya seperti ini. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ini teman-teman ya. Expected completion time ya, 15 hari ditambah nilai Z dikalikan SP ya. Gitu. Variansinya gitu ya. Maka 15 ditambah 2,33 dikalikan 1,76 ya, 2,33 didapatkan dari ketika probability-nya 0,01 gitu. Maka sama dengan 19,1 minggu. Maka kalau mau 99% probability-nya, kasih kami waktu 19,1 minggu begitu. Ya, untuk menemukan 2,33 teman-teman bisa temukan di di tabel buku Heisrender ya, appendix 1 kayak begitu. Nah, berdasarkan dari temuan kita dari 3 video sebelumnya dan 2 video sebelumnya dan video ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan nih seperti ini gitu ya. Ini maka project bisa selesai sebenarnya secara ekspektasi projectnya itu bisa selesai dalam 15 minggu. Nah, tetapi ya ada 71% nih kesempatan atau probabilitasnya ya itu akan selesai dalam 16 minggu ya. Kita menemukan ada 5 aktivitas kritis, yaitu aktivitas A, C, E, G, dan H. Kemudian ada 3 aktivitas yang bukan aktivitas kritis, yaitu B, D, dan F ya. Maka kita harus menyusun schedule yang lebih detail lagi. Nah, mungkin itu video tentang PERT gitu ya, untuk meningkatkan
kevalidan dari critical path methods ya teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan tuliskan saja di komentar gitu ya, atau ada yang sanggahan atau mungkin ada yang keliru dari penyampaian saya silakan dikoreksi. Baik, terima kasih, mungkin itu videonya untuk kali ini ya. Nantikan juga video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.